wa zinata arsyihi wa midada kalimati asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ada yang ingat dengan doa ini? Doa ini itu yang disampaikan, yang dilafadzkan oleh Nabi Musa ketika beliau berdakwah di zamannya Fir'aun, untuk melapangkan dada, untuk membuka agar mudah berbicaranya. Rabbi shrah li sadri, melapangkan dadanya, wa yassir li amri, mempermudah segala urusannya, wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani, dimudahkan dalam berbicaranya, yafqahu qawli, agar orang-orang itu mengerti asal pembicaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Takmir Masjid beserta jajarannya, dan teman-temanku sekalian, adik-adikku, sahabat-sahabatku yang se-Islam, seagama, seakidah. Alhamdulillah kita bisa berkumpul sore hari ini, belajar bersama, kajian bersama terkait pemuda yang tertolak neraka. Jadi kalau zamannya sekarang itu anak muda sukanya nongkrong, ngabuburitnya nongkrong, ada yang nongkrong di dekatnya lampu merah, ada yang nongkrong di kafe. Sekarang kita belajar bersama di masjid ini, saya sangat bersyukur, apalagi barusan disuguhkan dengan adik-adik kita yang serba punya hafalan, tapi beliau ini berempat memiliki sebuah kekurangan. Bagaimana dengan diri kita? Saya yakin empat anak ini, adik-adik kita, sempurna di sisi Allah, insya Allah. Tinggal kita melihat bagaimana dengan diri kita, bagaimana dengan apa yang kita miliki, dengan kita yang sesempurna ini, dengan kita yang memiliki kualitas, dengan kita yang memiliki mata yang sempurna, hati yang sempurna, pikiran yang sempurna. Apakah kita bisa memaksimalkan dengan hal itu? Itu yang perlu kita sekarang ada di dalam diri kita. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Hadis itu mengatakan, barang siapa yang mencari ilmu, berjalan untuk menuntut ilmu, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah memudahkan jalannya itu menuju surga. Jadi kalian di sini itu jalan dari rumah niat, oh saya Bu, Pak, saya izin untuk niat melihat kajian. Insya Allah itu dimudahkan kamu untuk menuju surga, insya Allah. Allah yang bilang sendiri, itu hadisnya Rasulullah. Ada juga man kharaja fi talabil ilmi kana fi sabilillah hatta yarji'a. Barang siapa yang keluar rumah, man kharaja fi talabil ilmi, untuk menuntut ilmu, man kharaja fi talabil ilmi kana fi sabilillah hatta yarji'a, dia akan tetap ada di jalannya Allah. Fi sabilillah, sabil itu jalan, fi sabilillah hatta yarji'a, sampai dia pulang. Jadi jangan takut. Yang harusnya kamu takut itu ketika kamu keluar dari rumah. Bu, saya mau ngabuburit sama teman-teman, nongkrong di kafe. Kafe mana? Nggak tahu nanti kafe di mana. Bu, saya mau nongkrong di pinggir sungai sana. Nggak tahu. Kita nggak ada yang tahu ajalnya, kita nggak ada yang tahu. Tapi kalau kita berangkat dari rumah, sudah kita niatkan untuk mendengarkan kajian, untuk kita belajar bersama, insya Allah apapun yang terjadi nanti di jalan, kita nggak ada yang tahu ajal kita seperti apa, kita nggak ada yang tahu siapa yang duluan, saya dulu atau kalian dulu, kita nggak ada yang tahu. Allah yang maha tahu. Ya, kita nggak ada yang tahu. Ketika kita sudah dipanggil di tengah perjalanan, kita ada di jalan Allah. Fi sabilillahi hatta yarji'a, fi sabil, kita di jalan Allah. Insya Allah kita dimasukkan ke dalam surganya Allah. Siapa yang tidak mau masuk ke surganya Allah? Insya Allah semuanya rindu dengan surganya Allah. Ya, kita mulai saja. Pemuda yang tertolak neraka. Siapakah pemuda atau pemudi itu?
kalian ini pemuda atau pemudi. Ustadz, saya umurnya masih di bawah 10 tahun. Ustadz, saya masih umurnya di bawah 15 tahun. Ustadz, saya masih umur 25 tahun. Ustadz, saya sudah lebih dari 35 tahun. Apakah termasuk pemuda atau belum? Semuanya menjadi pemuda atau pemudi. Diri kita semuanya adalah pemuda atau pemudi. Siapa pemuda atau pemudi itu? Ingat ayat ini? Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdik wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Khalifah, itu saya kasih garis merah, khalifah. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah. Allah yang berbicara kepada malaikat. Malaikat, wahai malaikat, saya ingin membuat khalifah. Apa katanya malaikat? Ya Allah, engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Padahal sebelum-sebelumnya sudah menciptakan makhluk yang membuat kerusakan di bumi. Jadi sebelum zamannya khalifahnya, sebelum zamannya Nabi Adam itu sudah ada makhluk yang menetap di bumi, yaitu adalah jin, iblis dan lain sebagainya itu, yang membuat kerusakan, yang bertumpah darah di situ. Apa katanya Allah? Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Saya lebih tahu daripada kamu. Itu kata Allah. Jadi nggak usah bantah saya lebih tahu daripada kamu. Jadi ya semua ini dari kalian adalah pemuda-pemudi yang seharusnya menjadi khalifah. Khalifah. Apa tujuan utama khalifah? Penciptaan manusia yang menjadikan khalifah seorang pemimpin, pengelola, manajer, ibu rumah tangga, ayah sebagai pencari nafkah, adik, kakak, semuanya adalah khalifah. Dalam bahasa Arab, khalifah itu nggak ada gendernya. Kalau misalkan kita lihat bahasa Arabnya, guru laki-laki ustadzun, kalau guru perempuan ustadzatun. Kalau misalkan dokter laki-laki tobibun, kalau dokter perempuan tobibatun. Tapi di sini dikasih kalimat khalifatun. Kenapa nggak khalifun? Allah membuat kalimat khalifatun ini tidak bergender, tidak dikasih gender, tidak dikasih dia laki-laki atau perempuan. Semuanya adalah khalifah. Laki-laki, siapa contohnya? Rasulullah menjadi khalifah. Perempuan siapa? Aisyah, istri Rasulullah, menjadi khalifah juga. Dan itu yang harus kita contoh. Itu yang harus kita contoh. Kita lihat ayatnya, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sejatinya, teman-temanku sekalian di sini, tugasnya kalian itu cuma ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Sudah masuk surga. Simple. Mengerjakan rukun Islam, mempercayai rukun iman. Itu kan termasuk dari ta'muruna bil ma'ruf. Kita menyerukan kebaikan, kita melakukan kebaikan. Wa tanhauna 'anil munkar, kita melarang keburukan. Wa tu'minuna billah, kita beriman kepada billah, kepada Allah. Pertanyaannya, apakah kita ada iman di hati kita, di diri kita? Itu yang nggak jadi pertanyaan sekarang. Ada ustadz saya dulu pernah bilang seperti ini. Ustadz Almas, kalau antum, kalau panjenengan pingin mengetes imannya panjenengan itu seberapa besar? Coba ketika azan, hatinya sampean itu mau berangkat, ingat oh azan, waktunya sholat, atau tidak? Ada yang sekarang kita ternodai dengan adanya game Mobile Legend, ya enggak? FF dan lain sebagainya. Itu pemuda-pemuda sekarang itu nongkrong. Kalau dulu, pemuda-pemuda dulu kita nongkrong, sedia kopi, kita ngobrol, sharing dan lain sebagainya. Tapi kalau sekarang, nauzubillah itu ada di diri kita ya, nauzubillah itu ada di teman-teman kita, di jamaah kita ini. Tapi kalau sekarang kita lihat, nongkrong, duduk hadap-hadapan, yang satu megang HP, yang depannya megang HP. Iya atau iya? Iya.
Apalagi kalau sudah main Mobile Legends, nggak ada pause, nggak ada berhenti. Iya kan? Kalau dulu ada permainan Tactical Ops, ada permainan Warcraft, bisa di pause. Iya nggak? Ustadz mengikuti zaman. Ustadz di sini mengikuti zaman kalian. Oh seperti ini, oh anak-anak seperti ini. Tapi kalau sudah main Mobile Legends, bu, nggak bisa di pause. Iya kan? Ya Allah AFK, nanti ranknya turun. Iya nggak? Saking takutnya, bahkan kita nggak takut sama Allah. Kalau kita sudah seneng, kita nggak ingat sama Allah. Tapi kalau kita lagi susah, kalau kita lagi ada masalah, siapa yang kita ingat? Ya Allah, kok arek dewe kena masalah terus ya Allah. Ya Allah, kok nggak iso move on ya Allah. Ya Allah, kok dia masuk ke dalam pikiranku terus ya Allah. Ya Allah, saya ingin berbuat baik, ingat ini lagi ya Allah. Siapa yang kita ingat? Syukur-syukur masih kita ingat. Kalau kita sudah nggak ingat siapa-siapa, malah curhat sama teman. Padahal curhat paling mudah adalah curhat sama Allah. Ya, tapi kalau senang, kalau kita sudah senang, kita lupa untuk sujud syukur. Ya, usikum wa ya, saling introspeksi diri. Saya juga mungkin pernah merasakan seperti itu. Makanya kita sama-sama fastabiqul khairat. Apa fastabiqul khairat? Berlomba-lomba dalam kebaikan. Kita lihat dari sini, haddatsana Ismail haddatsani Malik an Abdullah bin Dinar an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ketahuilah setiap kalian adalah seorang pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya. Fal imamul ladzi 'alan nasi ra'in wa huwa mas'ulun ar ra'iyatihi war rajulu ra'in 'ala ahli baitihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi wal mar'atu ra'iyatun 'ala ahli baitihi zaujiha wa waladihi wa hiya mas'ulatun anhu wa 'abdur rajuli ra'in 'ala mali sayyidihi wa huwa mas'ulun anhu ala fa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kita lihat di sini, penguasa yang memimpin rakyat, dia punya kewajiban, dia mas'ulun artinya berkewajiban, dia mas'ulun an ra'iyatihi, atas kewajibannya itu. Setiap kepala keluarga, kamu yang laki-laki nanti, kita semua yang laki-laki akan menjadi kepala keluarga, akan memimpin anggota keluarganya. Nanti di akhirat ditanya sama Allah, hei Almas, hei Ustaz Musa, gitu ya, ditanya sama Allah, anakmu kok suka main game, anakmu kok nggak melakukan masjid, izin melakukan masjid, mbok ajari apa anakmu? Allah tanya seperti itu. Lalu istri pemimpin terhadap rumah tangga suaminya. Yang perempuan nanti ini akan menjadi istri, dia akan bertanggung jawab, suaminya akan menjadi apa, anak-anaknya akan menjadi apa. Ingat yang perempuan, antunna, kalian perempuan adalah madrasatul ula buat anak-anaknya. Nanti yang perempuan-perempuan ini akan menjadi sekolah pertama buat anak-anaknya. Jadi kalau kamu ingin lihat bagaimana anak-anak kamu nanti, lihat dari diri kamu sekarang. Kamu bisa membandingkan. Makanya sama-sama berlomba dalam kebaikan. Seorang budak menjadi pemimpin atas harta tuannya. Kalau zaman dulu budak, ya imannya sebegitu kuat seperti budak. Nabi Yusuf, ingat ceritanya Nabi Yusuf yang digoda oleh, siapa yang menggoda Nabi Yusuf? Zulaikha. Digoda seperti apa? Bilal bin Rabah dihabisi seperti apa? Imannya kuat-kuat, tetap patuh sama seniornya, tetap patuh sama yang punya, sama tuannya. Kita disuruh orang tua aja masih ngomong, "Sik Bu, alah Bu, sik Bu, dilut engkas Bu, sik ngantuk Bu, gegerku sik loro Bu." Iya atau iya? Insya Allah enggak ya. Insya Allah dari kita, insya Allah semuanya bisa berbuat baik. Peta hidup, di mana kita sekarang? Sebelum saya masuk ke neraka ya, yang tempat muda terlalu neraka tadi ya, di mana kita sekarang? Kita lihat alam roh. Kalau kamu tahu di alam roh, jadi sebelum kita dilahirkan, sebelum roh kita ditiupkan,
Semua orang itu entah dia umat muslim ataupun umat Nasrani ataupun umat Yahudi, semuanya ditanya sama Allah, alastu birabbikum? Qalu bala syahidna. Mereka semua percaya bahwasanya Allah adalah Tuhannya. Alastu birabbikum? Apakah kamu mengakui bahwa aku adalah Tuhanmu? Qalu bala syahidna. Benar, bahkan kami menyaksikannya. Itu sebelum kalian ditiupkan di rahimnya ibu-ibu kalian. Jadi semuanya sudah berjanji sama Allah. Dia tidak akan menyekutukan Allah. Dia tidak akan menduakan Allah. Dia ikut jalannya Allah. Dia ikut lurusannya umatnya Nabi Muhammad. Itu semuanya sudah digariskan. Perjanjian, ingat, setelah itu habis kita semua dari alam roh ditiupkan ke dalam rahim, ada perjanjiannya Imam Nawawi, masih ingat apa? Rezekinya, jodohnya, mautnya, celaka atau bahagianya sudah dituliskan. Jadi nggak usah bingung, kok tak jogo, kayak kita jaga anaknya orang aja ya, setelah itu bukan jodoh kita gitu ya. Kita jaga, saya pingin deket, semoga nanti 20 tahun ke depan dia jadi jodohku. Gak usah bingung, gak usah takut. Besok aku makan apa ya? Kalau kamu tahu, pernah dengar kajiannya Cak Nun, apa katanya? Sampai besok kita takut. Kajiannya Sujiwo Tejo, sampai besok kita takut gak bisa makan, berarti kita gak percaya bahwasanya Allah itu maha memberi rezeki. Karena yang semuanya sudah milik Allah. Apa yang kita takutkan? Gak punya uang, urusannya Allah. Allah lebih paham. Allah lebih mengetahui semuanya. Jodoh, Allah lebih mengetahui semuanya. Maut, Allah juga lebih mengetahui semuanya. Apa yang kita takutkan di sini? Setelah itu dari alam rahim kita dilahirkan di dunia. Anak-anak umur 0 sampai umur 15 tahun, alam remaja 16 tahun sampai 30 tahun, alam dewasa 31 tahun sampai 50 tahun, sampai alam paling tua. Kalau Rasulullah itu sampai umur berapa? 62, ada yang bilang 63 Rasulullah. Ya. Kalau kita melihat sekarang yang di masjid-masjid subuh itu yang paling banyak siapa? Anak muda apa anak tua? Orang tua. Sekarang tugas kita sekarang yang meremehkan masjid lagi. Orang tua memang tugasnya saya tinggal beribadah sama Allah, tinggal nunggu dipanggil sama Allah. Iya enggak? Karena beliau sudah tahu, orang-orang tua sudah tahu, umur saya sudah di atas umur rata-rata. Tapi yang sekarang, dulu ada pernah, kalau nggak salah seingat saya, ada pengedar narkoba yang dibunuh tembak mati hukumannya. Pernah dengar? Yang beliau sebelum ditembak mati, beliau hafal, beliau membaca Al-Quran berkali-kali hatam. Beliau ingin dibuka matanya, beliau bersyahadat sebelum beliau mengucapkan la ilaha illallah sebelum ditembak mati. Itu dia sudah tahu besok saya akan ditembak mati. Makanya dia mau berbuat baik, menyisakan umurnya, menyisakan nyawanya untuk berbuat baik. Alhamdulillah, banyak yang iri sama beliau. Saya pun iri. Sebelum meninggal bisa mengucapkan la ilaha illallah. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Dia akan masuk surga. Siapa yang enggak mau? Tapi sekarang kita yang tidak tahu kapan kita mati, yang kita tidak tahu kapan kita meninggal. Hari ini kah? Nanti malam kah? Besok pagi, nanti malam kita tidur besok pagi? Kita nggak ada yang tahu. Bagaimana dengan diri kita? Kalau misalkan seharusnya kita nggak tahu dan Allah sudah menentukan, seharusnya kita ibadahnya lebih dari mereka-mereka. Betul atau betul? Bagaimana aku melaksanakan apa yang harus kita lakukan di dunia itu apa? Yang pertama, apa di situ? Ibadah. Dalam surat Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Kalau malaikat disuruh sama Allah, "Hei malaikat, sholawat, hei malaikat,
Zikir terus gak berhenti. Kita karena kita diberi nafsu, karena kita diberi akal, diberi pikiran. Seperti itu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Cuma untuk beribadah. Ibadah bukan hanya zikrullah. Salat kita itu ibadah. Berdoa kita ibadah, apalagi di bulan puasa. Kita sekarang di bulan puasa, di bulan yang penuh rahmat. Kenapa kita nggak membesar-besarkan pahala kita, membanyak pahala? Pernah dengar di bulan puasa itu setan-setan dibelenggu, pintu surga ditutup, pintu neraka dibuka. Pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, gitu ya? Pernah dengar ya? Itu hadis yang dikiaskan. Tahu dikiaskan? Disandingkan. Ustadz, kenapa kok pintu surga ditutup? Ustadz, kenapa kok pintu surga dibuka? Kenapa pintu neraka ditutup? Kenapa kok setan-setan itu dibelenggu? Tapi kok kenapa masih banyak orang-orang yang melakukan maksiat? Karena setan iblis itu sejalan dengan nafsu kita. Simple ya, setan dan iblis sejalan nafsu kita. Kalau kita kiaskan, pintu surga dibuka lebar-lebar karena di bulan Ramadan setiap orang berusaha menambah amal baiknya, berusaha beribadah. Pintu neraka ditutup rapat-rapat ya karena banyak yang beribadah. Tapi setan yang dibelenggu ini kenapa masih ada maksiat? Karena setan itu masih sejalur dengan nafsu kita, dan yang berbuat maksiat adalah nafsu kita. Nafsu sejak diciptakan itu sudah bandel. Ditanya sama Allah, "Hei nafsu, siapa kamu, siapa saya?" "Ya saya adalah saya, kamu adalah kamu." Itu nafsu ditanya sama Allah seperti itu. Dimasukkan ke neraka. Dimasukkan ke benda panas. Dibangkitkan lagi nafsu, ditanya lagi, "Hei kamu siapa?" "Ya kamu, ya Allah, kamu adalah kamu, saya adalah saya." Baru sampai nafsu itu dikurung, nggak dikasih makan sama Allah. Apa katanya? "Ya Allah, saya nggak betah ya Allah. Saya percaya bahwasanya Engkau adalah Tuhan saya." Jadi kalau kamu terpaksa dengan suatu hal, kadang kita ingat sama Allah. Tapi kalau kita nggak terpaksa, sholat masih nantilah, masih 4:30 lah, masih ada sholat jam 5 ya. Nauzubillah min dzalik. Yang kedua, sebagai khalifah, ya kita ini yang sekarang punya kewajiban menjadi seorang khalifah. Belajarnya dari mana? Ibadahnya menjadi khalifah itu belajarnya dari mana? Dari Quran dan hadis. Sudah simple. Semuanya sudah ada di Quran sama hadis. Kita ingin mencontoh khalifah seperti apa? Lihat di hadisnya Rasulullah. Kamu kalau tahu bagaimana Umar bin Khattab itu berperang sampai kalimat sawusu vakum itu harus rapat barisannya. Itu khalifah. Makanya sholatnya Islam itu kan sebagai tiang agama. Kuatnya umat Islam, seorang muslim, kuatnya umat Islam itu apa? Dari rapatnya organisasi, dari rapatnya agama Islam, dari rapatnya orang-orang muslim tadi. Umar bin Khattab itu paling ditakutin ya ketika zamannya. Dia bisa mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah di tengah masyarakat yang belum menjadi muslim. Sampai Ali bin Abi Thalib, sampai sahabatnya yang lainnya menunggu ketika sebelum meninggalnya Umar bin Khattab. Saya ingin tahu bagaimana malaikat itu tanya ke Umar bin Khattab. Siapa malaikat penjaga kuburan? Munkar dan Nakir. Tanya, pingin tahu ya apa Umar bin Khattab ini kalau di dunia serem. Saya ingin tahu bagaimana malaikat tanya. Bagaimana ketika malaikat tanya, man rabbuka, man nabiyuka, madza dinuka? Siapa Tuhanmu? Siapa Rasulmu? Siapa nabimu? Apa agamamu? Kamu tahu jawabnya Umar bin Khattab seperti apa? Malaikat, masih tanya kamu sama saya? Saya ini berjuang sama Rasulullah. Ubah muka kamu. Saya aja takut melihat muka kamu. Bagaimana umat-umat nanti, umatnya Rasulullah nanti. Ya, jadi seserem itu malaikat mungkar dan nakir nanti kita. Ya. Lanjut. Setelah itu kita ke alam barzah, alam kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut.
Tiap jiwa akan merasakan mati. Siapapun itu pasti akan merasakan mati. Pohon akan merasakan mati. Pohon itu makhluk hidup juga. Hewan akan merasakan mati, makhluk hidup juga. Kalian semua, kita semua akan merasakan mati. Setelah itu baru kita ke alam mahsyar. Setelah itu kita antara surga atau neraka. Masih ingat ya, Rasulullah itu ketika meninggal siapa yang diingat? Ummati, ummati, ummati. Umatku, umatku, umatku. Kita loh diingat sama Rasulullah. Padahal Rasulullah belum pernah ketemu kita. Ada yang sudah pernah ketemu Rasulullah? Ingat ya, Rasulullah ketika masuk ke dalam mimpi kita, beliau itu tidak bisa disamarkan dengan jin yang menyerupai. Makanya ketika kita di mimpi bertemu dengan Rasulullah, ya kita bertemu dengan Rasulullah. Semoga kita dipertemukan nanti ya. Kita lihat, nggak sampai alam mahsyar saja sebenarnya. Perjalanannya masih panjang. Ada alam kubur. Setelah itu di hari ada hari kiamat, ditiupkan trompet sangkakala. Siapa peniup trompet sangkakala? Israfil. Kita lihat di sini ada orang yang kiamat itu ada beneran apa enggak sih? Dalilnya sudah inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a. Sesungguhnya hari kiamat itu akan datang. Aku merahasiakannya waktunya agar supaya tiap-tiap diri itu dibalas dengan apa yang usahakan. Jadi kita nggak dikasih tahu waktunya kapan. Biar kita sekarang mau bertanggung jawab dengan apa yang kita sudah perbuat hari ini. Apa yang kita sudah perbuat kemarin. Kalau Allah sudah memanggil, semuanya ditutup. Pencatatan amal baik itu, buku-bukunya malaikat dikumpulkan semuanya. Tinggal kita mempersiapkan diri kita. Wa nufikha fis suri fa sa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man sya'allahu summa nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Dan ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang di langit dan di bumi kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu putusannya masing-masing. 2 kali peniupan sangkakala. Ketika ditiupkan sangkakala, semua langit bergoncangkan. Allah itu tinggal mengoncangkan gunung meletus. Tinggal kun fayakun. Bumi goncang. Jadi kita tuh nggak ada apa-apanya sebenarnya di sini. Kita di dunia ini cuma ladang perjuangan. Kita di dunia ini cuma ladang berjuang, bukan apa-apa. Kalau kita masih bisa menikmati indahnya dunia, indahnya alam, bersyukur. Tapi bagaimana dengan perjuangan kita? Bagaimana dengan ibadah kita tadi? Setelah itu hari kebangkitan kita dibangkitkan. Setelah ditiupkan sangka kita dibangkitkan. Setelah itu kita dikumpulkan di padang mahsyar sesuai dengan amal perbuatan kita. Kalau yang suka wudhu ketika hidup di dunia, mukanya cerah. Nauzubillah, ketika kita di padang mahsyar nanti ada Rasulullah yang nggak ingat sama kita, yang nggak tahu kita umatnya. Nauzubillah menjadi. Kita sama-sama ingin masuk ke dalam komunitasnya, circle-nya umatnya Rasulullah. Nanti dikumpulkan sama Rasulullah di sana. Perbanyak sholawat, banyak berzikir. Biar kita sama-sama, kamu fulan datang ke sini, ikut kumpulan saya, kita ajak ke surga. Padang mahsyar setelah itu ada syafaat Rasulullah. Apa aja syafaat Rasulullah itu? Dari kebenarannya, wala tanfa'u syafa'atu indahu illa liman adina lahu hatta idza fuzza'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalul haq wa huwal aliyul kabir. Dan tiadalah berguna syafaat di sisi Allah melainkan bagi orang yang telah diizinkannya memperoleh syafaat itu, sehingga apabila telah dihilangkan ketakutan dari hati mereka, mereka berkata, apakah yang telah difirmankan oleh Allah oleh Tuhanmu? Mereka menjawab, perkataan yang hak, yang benar, dan dialah yang maha tinggi lagi maha besar. 7 golongan yang dinaungi Allah, yang mendapat syafaat insya Allah. Yang pertama, siapa di situ? Imam yang adil. Yang kedua, seorang pemuda yang tumbuh dewasa dalam beribadah kepada Allah.
Yang ketiga, seorang yang hatinya bergantung kepada masjid. Insya Allah kita ini yang sekarang mengikuti kajian di masjid, yang kita bergantung di masjid sekarang, menunggu buka puasa, indahnya puasa Ramadan di masjid, insya Allah kita mendapatnya syafaat Rasulullah. Setelah itu, dua orang yang saling menyintai di jalan Allah, keduanya berkumpul karenanya dan berpisah karenanya. Apa maksudnya? Orang yang menikah di jalan Allah, bertemu laki-laki dan perempuan menikah, beliau di jalan Allah karena lillahi ta'ala dan meninggal karena Allah ta'ala, beliau akan mendapatnya syafaat Rasulullah. Ini hadis di Bukhari dan hadis Muslim, riwayatnya Bukhari dan riwayat Muslim. Seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang wanita yang mempunyai kedudukannya lagi cantik, lalu ia berkata, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Kalau sekarang, nauzubillah min dzalik, ada dari diri kita ya, kalau sekarang keluar kita jalan sama pacar kita, kayak pegangan tangan itu nggak ada apa-apanya, sudah nggak takut kayaknya, sudah menjadi hal lumrah. Salim antara putra dan putri, salim tangan, kayaknya sudah menjadi hal lumrah. Padahal bukan muhrim, apalagi diajak berzina. Banyak kan sekarang pemuda-pemudi yang kawin muda, iya kan, nikah muda karena sudah berzina dulu. Nauzubillah min dzalik, ada di diri kita, saling mengingatkan siapa kanan kiri kita, siapa teman-teman kita, saling mengingatkan. Setelah itu, seseorang yang bersedekah dengan satu sedekah lalu ia menyembunyikannya sehingga tangan kirinya tidak tahu. Sedekah tangan kirinya nggak tahu, itu gimana itu? Ya, sedekah itu udah nggak usah lirik-lirik. Kadang sekarang di saku kanan ada 20.000, di saku kiri ada 2.000. Yang mana yang dimasukkan? Yang mana yang dimasukkan? Oh, 20.000 masih bisa beli bakso. Oh, 20.000 masih bisa beli es teh. Iya. Bahkan yang 2.000, ya udah yang 2.000 aja yang dimasukkan. Mulai besok ada celengan di saku kanan ada 5.000, saku kiri ada 50.000, yang dimasukkan yang mana? Yang 50.000. Loh, benar. Karena syukur-syukur menjadi bangunan masjid, menjadi pahala jariyah. Syukur-syukur bisa membantu orang-orang yang kekurangan. Setelah itu seseorang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan sepi lalu ia meneteskan air matanya. Ada yang sudah pernah berdoa sampai menangis ini? Insya Allah ada yang sudah pernah. Kita berdoa benar-benar di malam, di Lailatul Malam, di malam sepertiga malam, sendiri, di lainnya yang pada tidur kita berdoa sendiri mengingat kepada Allah tentang keburukan-keburukan kita hari itu dan hari kemarin. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah, ini ada hadis lain yang mengatakan yang mendapat syafaat Rasulullah, orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas. As'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Qalbun itu artinya hati, au nafsihi. Dia akan mendapatkan syafaat Rasulullah. Yang kedua, sering membaca Al-Qur'an. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Ada yang bilang gini sekarang, Ustaz, kalau kita membaca Al-Quran cuma satu ayat bagaimana? Memang ada Iqra' walau ayat. Tapi ya masa kita membaca perkataan Allah. Ketika kita membaca Al-Quran itu, Allah itu berkata kepada kita. Ilmu semua itu ada di Al-Quran. Jadi ketika kita membaca Al-Quran itu Allah berkata kepada kita. Tapi ketika kita sholat, kita berkomunikasi langsung sama Allah. Kita langsung berhadapan sama Allah, kita langsung komunikasi sama Allah. Kapan kita komunikasi? Ya ketika sholat itu. Tapi ketika kita membaca Al-Quran, kita berintrospeksi diri dengan diri kita. Ada yang membaca Al-Quran cuma sekedar membaca tapi tidak memahami artinya. Coba kita sekali-kali besok nanti malam membaca Al-Quran, sedikit membaca Al-Quran tapi kita pahami artinya. Baca surat Ar-Rahman, aduh indahnya baca surat Ar-Rahman. Baca surat Al-Waqiah, idza waqa'atil waqiah. Baca surat Ad-Duha ketika sholat duha, kita pahamin artinya, kita pahamin maknanya. Allah berbicara kepada kita melalui Al-Quran itu. Orang yang banyak bersolawat kepada Nabi, aulan nasi biyaumil qiyamah aksarum alayyas sholat. Yang banyak bersolawat kepada Nabi, membaca surat Al-Baqarah dan Al-Imran, membaca surat Al-Mulk, sering menjalankan puasa sunnah. Insya Allah ini termasuk orang-orang yang mendapat syafaatnya Rasulullah.
Kalau kita berdoa sama Allah, ya Allah, kenapa ya doa kita nggak dikabul-kabulkan? Ya Allah, kenapa ya kok doa kita kok nggak panjenengan ijabah? Ya Allah, saya minta mobil kok nggak dikasih-kasih ya Allah. Ya Allah, kok saya minta rumah kok nggak dikasih-kasih ya Allah. Padahal kalau kamu ingat, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bil alam. Jadi kalau kamu tanya Allah itu ada apa enggak? Anni qarib ujibu da'watad da'i, saya akan menjawab semua doamu. Bagaimana Allah itu menjawab doa-doa kita? Ada 3 cara. Yang pertama, hari ini kita langsung dikasih doanya. Doa apa yang kita minta hari ini kita langsung dikasih, hari itu juga kita dikasih. Yang kedua, apa? Diganti di esok hari, di lain waktu. Mungkin hari ini Allah nggak ngasih kita karena Allah tahu. Karena Allah tahu mungkin belum pantas buat kita hari ini. Nanti ada yang ketiga lagi apa? Diganti dengan yang lebih baik. Diganti yang lebih baik. Jadi nggak ada kalimat yang doanya itu yang nggak dikabulkan sama Allah, itu nggak ada. Semuanya dikabulkan, semuanya dikabulkan. Tapi melalui 3 cara tadi. Ud'uli fastajib lakum. Berdoalah kepada saya akan mengabulkan doamu. Simpel sebenarnya Allah itu, simpel sebenarnya Allah itu. Terkadang kita itu nggak mau sabaran aja. Padahal innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Sedangkan kita nggak sabaran. Kamu tahu rezekinya Allah itu seperti apa? Hitungan matematikanya Allah itu beda dengan hitungan matematikanya kita. Ya Allah, saya nggak punya duit. Kalau kamu 1 tambah 1, iya jawabannya 2. 2 tambah 2, iya jawabannya 4. Tapi kalau Allah tidak. 1 tambah 1 bisa 5, bisa 10, bisa 100, bisa 1000, bisa 1.000.000, bisa 1 miliar. Itu Allah. Kalau Allah sudah bilang kun fayakun, semuanya akan terjadi. Jangan sampai kita sebagai muslim, kita muslim ya, Islam itu agama, kita muslim. Jadi kalau kamu lihat kok banyak orang yang kurang mampu dari umat muslim, kok banyak orang yang kurang kecukupan dari umat muslim, kok banyak orang, itu muslim, bukan Islam. Islam itu agama yang hak, Islam itu agama yang benar. Tapi muslim ya tergantung kita sendiri. Jangan sampai kita muslim sebagai muslim KTP-nya saja, luarnya saja kita muslim, kita dilihat orang, oh ini orang muslim, luarnya saja, tapi hatinya tidak. Sebenarnya kita itu sudah terjajah dengan masyarakat yang tidak paham agama. Contoh, sekarang hari apa? Ada yang bilang Minggu, ada yang bilang Ahad. Padahal kalau kita tarik sejarahnya, bagaimana terjadinya Ahad dan Minggu itu bagaimana? Minggu itu dari bahasa Portugis yang artinya Tuhanku. Yang artinya Tuhanku. Domingo dipakai setiap hari Domingo. Akhirnya orang itu pingin mudah kalimatnya, akhirnya berubah menjadi kalimat Minggu. Padahal dulu itu apa? Ahad. Kenapa umat Islam memilih kata Ahad? Karena Ahad itu artinya Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwasanya Allahu Ahad. Allah itu Esa. Ketika kita tahu hari Ahad, kita mudah mengingat sama Allah. Tapi umat non-muslim apa? Menggiringnya, digiring sama umat muslim. Udah kita rubah menjadi hari Domingo menjadi kalimat hari Minggu. Itu tergantung akidah kita sekarang. Akidah kita kuat atau tidak. Hari Isnain, Senin itu bahasa Arabnya apa? Isnain. Ahad itu kan Esa, 1. Senin itu Isnain. Isnain itu apa? 2 dari kalimat Isnani. Selasa itu Selasa. Dari hari Selasa. Dari kalimat Salasa. Salasa artinya 3. Rabu apa? Arbi'a itu apa? Dari Ar-Rabi artinya 4. Khamis artinya dari kalimat khomsah 5. Jum'ah kenapa di kalimat Jum'ah kok bukan sittah, kok bukan sadis? Sittah itu ya 6, sadis ya 6. Kenapa kok bukan sittah sadis? Jum'ah itu hari mulianya umat muslim.
Jamaah, dari kalimat jamaah. Jamaah yaitu tempat kita berkumpul. Makanya dibilang di hari Jumat. Berkumpulnya di apa? Di sholat Jumat. Setelah itu hari Sabat. Dari kalimat as-sabi, apa? 7. Sebenarnya dulu sudah Muslim semuanya, tapi karena penggiringan opini dan kita tidak ada akidah di dalam diri kita, bahkan kita tidak mau tahu. Kalau orang sekarang itu ya udahlah, yang ada aja, ya udahlah yang ini aja, nggak usah cari yang ribet, nggak usah belajar, wong sudah ada materinya, wong sudah ada hasilnya, kita nggak mau cari tahu. Ternyata hari Minggu itu dirubah dari bahasa Portugis. Ada kalimat lagi, tahu teori Darwis ya? Darwis atau Darwin itu? Teori Darwis ya? Tahu teorinya apa? Tentang manusia purba. Kalau kita nggak ada akidah di diri kita, kalau nggak ada keimanan di diri kita tadi, kita akan percaya bahwasanya orang terdahulu yang pertama adalah bermula dari kera. Padahal Allah sudah benar-benar mengatakan bahwasanya orang pertama terbuat dari tanah. Siapa? Nabi Adam. Dan Siti Hawa dari apa? Tulang. Tapi kalau kita nggak ada akidah tadi di diri kita, apa yang terjadi? Kita percaya bahwasanya teori Darwis itu benar. Dan itu dipelajari dengan kita sekarang, iya atau tidak? Dengan berbagai macam teorinya, dengan berbagai macam pembelajarannya, dengan berbagai macam analisanya. Kita hanya mengikuti pelajaran IPS, sejarah dan lain sebagainya. Kita hanya mengikuti itu. Makanya kita harus sama-sama jangan salah kaprah, jangan salah kaprah. Mau nggak mau seorang pemimpin tadi harus cerdas. Umat Islam, umat Muslim yang kita notabene sudah dibilang dari Muslim itu dari kalimat Islam, ya, kita harus cerdas melihat keadaan lingkungan kita, melihat keadaan remaja-remaja kita seperti apa. Bahaya kalau misalkan kita nggak mau tahu, itu bahaya. Cuman sekedarnya saja itu bahaya. Bahkan saya itu sampai seperti ini. Oh, orang ini suka main Mobile Legends. Saya tanya, kamu suka main Mobile Legends? Tahu nggak siapa yang bikin Mobile Legends? Tahu nggak siapa yang bikin FF tadi? Kadang orang cuma suka main aja, nggak mau tahu, cuman menikmati aja, sampai dia lupa sholat, sampai dia lupa ini, lupa itu dan lain sebagainya. Karena nggak ada akidah. Dia muslimnya cuma sekedar muslim. Seharusnya dia harus mau tahu siapa yang buat Muntun, siapa sih Muntun itu, dari negara mana sih, dan lain sebagainya. Iya kan, sekarang generasinya seperti itu kan ya. Iya. Nauzubillah min dzalik. Harus cerdas. Khalifah itu harus cerdas. Habis dari syafaatnya Rasulullah dihisab. Setelah dihisab diserahkan amalnya. Ada yang diserahkan melalui tangan kanan, ada yang diserahkan melalui wara'a zuhri, apa? Belakangnya punggung. Nanti kita diserahkan seperti apa? Syukur betul kita diserahkan kepada tangan kanan kita. Di mizan apa? Adalah timbangan. Ini perjalanan mahsyar itu ternyata panjang. Jadi nggak cuma sekedar sampai alam mahsyar, setelah itu diperiksa masuk surga masuk neraka, enggak, masih panjang ternyata perjalanannya. Setelah itu ada telaga Rasulullah. Katanya yang minum di telaga Rasulullah itu apa? Gak haus abadan, selamanya gak pernah haus. Telaganya Rasulullah. Setelah itu kita masuk ke Siratul Mustaqim, apa? Sirat yang bawahnya neraka, yang depan itu sudah ada pintu tujuan surga. Tapi kita tergantung amal ibadah kita, bagaimana kita melewati sirat tadi, bagaimana kita melewati jalannya tadi. Mudahkah? Ada yang terbangkah seperti naiki burung, ada yang dipercepatkah? Ada yang terpleset, nauzubillah min dari diri kita. Nauzubillah min dzalik. Kita harus mengingat teman-teman kita. Kalau kita nggak mendapatkan syafaat Rasulullah, kita harus ingat teman-teman kita. Ingat, setiap orang bisa memberi syafaat. Setiap orang bisa memberi syafaat. Banyak nanti saya jelaskan. Setelah itu dari surga
ada surga atau neraka. Melewati sirat kita jatuh ke neraka atau kita masuk ke surga. Tergantung kita bagaimana ibadah kita di dunia ini. Sudah siapkah kita? Kalau misalkan nanti malam kita dipanggil, sudah siapkah kita menunggu hari akhir? Ditiupnya sangkakala, saat itu kita semuanya dibangunkan. Dari Nabi Adam sampai kita sekarang semuanya, sampai yang meninggal terakhir, dibangunkan semuanya. Jadi kita menunggu. Nanti kita menunggu di sana. Setelah itu, siapa pemuda yang ditolak neraka? Siapa pemuda yang ditolak neraka? Itu materi kita ya. Yang pertama, saya mengutip dari kitab Sunnah Al-Musnad Al-Jami' li Ahmad Abdul Razik. Itu kitabnya seperti itu. Kalau sekarang itu paling mudah memang ya nyari kitab ya. Kalau kamu punya aplikasi Maktabah Syamilah, semua kitab Arab, mau cari kitab apapun ada, insya Allah. Gampang sekarang. Kamu punya Google, apapun di sana sudah ada. An Abdullah bin Umar Al-Audi, an Abdullah bin Mas'ud qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbirukum biman yahrumu 'alan nar au biman tahrumu 'alaihin nar ala kulli qaribin hayyin sahlin. Pingin tahu enggak siapa yang diharamkan di nar itu siapa? Rasulullah ngomong gitu. Au biman tahrumu 'alaihin nar, atau siapa yang diharamkan oleh neraka itu siapa? Dia adalah qorib, orang-orang yang qorib, orang-orang yang hayyin, orang-orang yang sahlin. Dari riwayat lain dikatakan hurrima 'alan nari kullu hayyin layyin sahlin qoribin minan nas. Ada 4, hayyin, layyin, sahlin, qorib minan nas. Wa fi riwayati ukhra innama yuharramu 'alan nari kullu hayyin layyin qoribin sahlin. Siapa sih hayyin itu? Ialah orang yang memiliki ketenangan dan keteduhan lahir maupun batin, tidak labil dan gampang marah, penuh pertimbangan, tidak mudah memaki, tidak mudah melaknat, serta teduh jiwanya. Itu adalah orang golongan-golongan yang hayyin. Kita termasukkah dari situ? Ada yang habis ini mau ke masjid, belok dulu ke kafe, itu labil. Habis ini mau ke masjid, nongkrong dulu depan rumah, main-main sama teman, itu labil. Kalau sudah A, itu pemimpin seperti itu. Kalau sudah A, ya A. Kalau B, ya B. Siapa itu layyin? Adalah orang yang lembut dan santun, baik dalam bertutur kata atau berbuat, tidak kasar, tidak maunya sendiri, tidak galak, tidak suka memarahi orang yang berbeda pendapat dengannya, tidak suka melakukan pemaksaan pendapat, lemah lembut dan selalu menginginkan kebaikan untuk sesama manusia. Ini yang diharapkan masuk neraka. Dia lemah lembut, dia ketika ada berbeda pendapat, dia cuma memberi masukan, tapi dia nggak marah, dia nggak kasar, dia nggak maunya sendiri. Ada yang kalau sudah ini harus gini, mau nggak mau ya harus seperti ini. Ada yang seperti itu. Ada yang marah ketika dia sudah didirikan, pendapatnya sudah tidak diterima, dia nggak mau ikut komunitas itu lagi. Ada yang seperti itu. Siapa itu qorib? Yaitu pribadi yang akrab. Qorib itu dari kalimat qoribun yang artinya dekat. Akrab, ramah diajak bicara, enak nyambung diajak bicara, menyenangkan diajak bicara, biasanya murah senyum jika bertemu. Insya Allah dari kita semuanya. Siapa itu sahlin? Sahlin itu kalimat yang mudah, sahlun. Mereka tidak mau mempersulit sesuatu. Ada yang kalau misalkan ini tak suruh ini, ya syaratnya ini. Padahal sebenarnya nggak ada syaratnya. Itu namanya mempersulit sesuatu. Selalu ada solusi bagi setiap permasalahan. Dia sudah menyiapkan solusi setiap permasalahannya. Tidak suka berbelit-belit. Ya udah, yang ada ini kita kerjakan sama-sama, sukses selesai. Gak mau belit-belit. Tidak mau menyusahkan orang lain. Selagi saya bisa, saya mengerjakan. Tapi tetap saya harus kasih tahu teman saya. Gitu. Apakah kita termasuk dari 4 golongan ini? Insya Allah kita ada yang termasuk dari golongan 4 golongan ini. Lalu kalau kita nggak masuk dari golongan itu, kalau kita nggak masuk dari golongan orang-orang yang mendapat syafaat tadi, lantas bagaimana kita masuk surga? Banyak cara kita mendapatkan pahala, banyak cara. Masih ingat kalimat ini? Selain al-amru bil ma'ruf, menyerukan kebaikan dan meninggalkan keburukan. Ingat hadis ini? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza matal insanu in qata'a anhu amaluhu illa min salasah illa min shadaqatin jariyah au ilmin
ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'u lahu. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, apa? Anak yang mendoakan, anak soleh yang mendoakan orang tuanya, yang mendoakan teman-temannya, yad'u lahu. Sedekah jariyah itu yang paling mudah. Masalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan setiap benih dari 7 butir itu, setiap butir adalah 100 biji. Jadi kalau kita menafkahkan bagaikan satu benih dikali 7, setiap 7 benih itu ada 100 butir, 100 pahala. Itu kita menafkahkan. Maksudnya apa? Cari yang pahala jariyah. Kalau pahala jariyah itu kalau kita sudah meninggal, pahala kita tetap mengalir. Tapi kalau su'ul jariyah, dosa kita yang mengalir, perbuatan buruk yang jariyah. Kalau pahala jariyah banyak, kamu mau cari, sebenarnya masuk surga itu murah. Kamu sodako, cari masjid yang butuh bangunan. Ini buat beli semen, nanti dibangunkan semen, setiap masjidnya dibuatkan dipakai buat sholat, insya Allah pahalanya mengalir. Cari pondok tahfidz, cari sekolah-sekolah tahfidz, dikasihkan ini ya buat menghafal Al-Quran. Orang yang menghafal Al-Quran itu dia berkali-kali membacanya, dia berkali-kali membaca Al-Quran, dibolak-balik, diulang-ulangin. Kalau dia sudah pakai Al-Quran yang kita berikan, insya Allah pahala kita mengalir terus. Beda dengan kita sedekah kepada orang yang mungkin butuh makan, kita sedekah. Ketika semangatnya, tenaganya habis, sudah selesai pahalanya, berhenti di situ. Ya. Kalau kemarin yang saya bilang tadi, ingat ya, teman-teman di sekitar kita itu bisa memberi syafaat. Selain dari 3 ini, teman-teman kita itu bisa memberi syafaat. Jadi lihat kanan kiri kalian, masih mengajakkah kalian, bisa membawakah kalian ke surga? Teman-teman kiri kanan kalian, saudara-saudara kalian bisa membawakah kalian ke surga? Apalagi tempat kerja kalian, bisakah membawakan diri kalian ke surga? Ya, nanti kalau di akhirat kamu bisa menarik, ini orang temanku dulu tak ajak puasa sunnah, ya Allah setiap hari, kok nggak kelihatan? Ya Allah, cari ya Allah, dia biasanya puasa sunnah sama saya, kok nggak kelihatan? Cari ya Allah, ajak masuk surga bersama saya nggak mau dipisahkan dengan dia. Ngelihat temannya lagi, ya Allah ini jamaah dulu imam saya, ya Allah ini imam saya, kok saya nggak kelihatan sekarang? Ajak ya Allah, sekarang saya nggak mau dipisahkan sama dia. Itu syafaat teman. Makanya mumpung kalian sekarang masih hidup, kita semua masih hidup, cari yang bisa mengajak kita masuk ke surga, teman kanan kiri kita. Saya juga berminta sama kalian semuanya, kita teman-teman kita semuanya, saya minta kalau misalkan kalian tidak menemukan nanti saya di surga, bilang sama Allah, ya Allah, Almas dulu pernah duduk belajar bersama kami di sini, ya Allah. Almas pernah duduk belajar bersama kami di sini, ya Allah. Kalau misalkan kamu nggak lihat saya di surga, ajak saya ke surga. Ya Allah, saya nggak mau dia pisah dari surga. Panggil saya, minta sama Allah. Ingat nama saya nanti di sini ya. Seperti itu. Insya Allah karena ini sampai 5.13. Syukron wali taufik wali hidayah. Semoga kita termasuk dari golongan-golongan orang-orang yang menjadi hayyin tadi, layin tadi, sahlin tadi, kor tadi, orang-orang yang ditolak dari neraka dan kita dirindukan oleh surganya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.